Di tengah skenario geopolitik Israel yang tegang dan kontroversial, muncul sebagai David teknologi di dunia. Goliat yang bermusuhan dengan ukuran yang kecil akan tapi pengaruh Israel besar pada inovasi militer, negara ini telah menantang logika perang dengan melengkapi dirinya dengan teknologi canggih. Beberapa orang menganggapnya tidak proporsional seiring dengan semakin banyaknya negara yang mencari keunggulan melalui kuantitas. Negara ini telah mempersenjatai diri dengan teknologi itu terlihat seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah. Senjata ampuh ini Israel tidak hanya mendefinisikan ulang perang modern, tetapi mereka juga membawa saya mendapat perdebatan tentang apa artinya memiliki keuntungan yang tidak adil di bidang pertempuran. Inilah beberapa senjata operasional paling kuat dari Israel. Firefly adalah bagian dari keluarga amunisi berpemandu presisi Spike milik Rafael. Drone lepas landas dan mendarat vertikal, VOT, dirancang untuk menawarkan kemampuan mematikan di luar garis pandang, dengan beroperasi baik melalui kontrol operator interloop, maupun secara mandiri melalui penerbangan. Drone Israel ini juga memiliki pencari inframerah dan elektrooptik ganda serta sensor jarak. Senjata ini mampu berlari menuju target yang lincah, dan dapat menembus celah kecil untuk menyerang musuh di balik perlindungan. Dengan berat 3 kg, Firefly memiliki 2 motor dan hulu ledak seberat 350 gram saat dalam mode serangan atau baterai tambahan untuk memperpanjang daya tahannya. Daya tahan dari drone ini bisa capai 15 hingga 30 menit saat dalam mode pengintaian. Drone Spike Firefly memiliki jangkauan hingga 1000 meter, dengan kecepatan terbang hingga 60 km per jam saat bermanuver, dan 70 km per jam saat dalam mode serangan. Drone dapat diluncurkan melalui pengaturan yang dipasang di kendaraan atau dibawa oleh pasukan yang diturunkan. Firefly pada dasarnya merupakan unit kecil yang punya kemampuan untuk mengintai ke depan dan menghadapi ancaman dari jarak yang relatif aman. Negara kecil ini memahami pentingnya pengumpulan intelijen. Mossad adalah salah satu entitas utama dalam komunitas intelijen Israel. Mossad dibentuk Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion pada 1 April 1951, selain intelijen militer dan kontra-intelijen, Shin Bet. Pada pembentukannya, ia berkata bahwa tujuan Mossad ialah, untuk negara kita yang sejak berdirinya telah berada di bawah ancaman musuh-musuhnya. Konstitusi intelijen ialah garis terdepan pertahanan. Kita harus belajar dengan baik cara untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Mossad berkantor pusat di Tel Aviv. Pada 1980-an, personilnya diperkirakan berjumlah 1.500 hingga 2.000 orang. Secara tradisional, direkturnya dirahasiakan, tetapi pada Maret 1996, pemerintah Israel mengumumkan pada publik Maijen Dani Yatom sebagai direktur menggantikan Shabtai Shafit yang dipecat awal 1996. Diduga Mossad bertanggung jawab atas sejumlah operasi intelijen di dunia, khususnya yang terjadi di seputar konflik Timur Tengah. Mereka telah menempatkan umat bangsa Arab sebagai ancaman utama Israel. Mereka memiliki klub malam di Lebanon, Testar, yang kerap menjadi ajang pertemuan para agennya. Mossad dianggap salah satu dinas intelijen yang paling sukses di dunia. Namun dinas rahasia ini pernah pula beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan besar. Antara lain mereka pernah membunuh orang secara tidak sengaja yaitu, Ahmed Bouchiki di Lillehammer, Norwegia, pada tahun 1973 yang dikira Ali Hassan Salameh. Salah seorang aktivis Palestina yang memimpin gerakan September Hitam dan menculik serta membunuh kontingen Olimpiade Israel di Munchen pada tahun 1972. Yang paling fatal dan memalukan ialah kegagalannya mencegah pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Para agennya kecolongan saat warga Yahudi Ortodoks, Yigal Amir membawa senjata dan menembak Rabin. Hal ini memaksa pemerintahan Israel memecat Direktur Mossad, Shabtai Shafit dan digantikan Dani Yatom. Kapal selam kelas Dolphin, ini adalah kelas kapal selam diesel elektrik yang dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk torpedo dan rudal jelajah. Kapal selam ini digunakan untuk melakukan berbagai misi, termasuk pengumpulan intelijen, peperangan anti kapal selam, dan misi serangan. Kapal selam kelas Dolphin yang dikembangkan Jerman dan Israel ini merupakan kapal selam paling canggih di Angkatan Laut Israel. Kapal ini juga dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk radar, sonar, dan sistem peperangan elektronik.
Sensor-sensor ini memungkinkan kapal selam untuk mendeteksi dan melacak kapal dan kapal selam musuh. Selain itu, kapal ini juga sangat senyap sehingga sulit untuk dideteksi oleh kapal dan kapal selam musuh. Membuatnya kendaraan yang ideal untuk melakukan operasi rahasia. Harop ini merupakan sistem munisi loitering otonom jarak jauh dikembangkan Israel Aerospace Industries, IAI. Senjata ini dirancang melayang di atas area target sampai menerima perintah untuk menyerang, atau sampai secara otonom mendeteksi target. Harop adalah pesawat tak berawak, UAV, kecil yang diluncurkan dari peluncur berbasis darat. Memiliki rentang sayap 3 meter dan berat sekitar 100 kg. Harop ditenagai mesin turbojet kecil dan memiliki jangkauan hingga 1000 km. Harop dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk radar, sensor elektrooptik, dan sensor pencitraan termal. Sensor-sensor ini memungkinkan Harop untuk mendeteksi dan melacak target. Harop juga dapat diprogram untuk berbagai profil serangan, termasuk serangan dari udara ke darat, udara ke laut, dan udara ke udara. Angkatan Udara Israel dan Angkatan Udara Azerbaijan sudah menggunakan Harop dalam pertempuran. Senjata ini terbukti bisa dengan menghancurkan berbagai target, termasuk tank, kendaraan, dan kapal. Tropi perlindungan aktif salah satunya prioritas utama pasukan pertahanan Israel adalah mempertahankannya pasukan darat dengan aman dan dilindungi memungkinkan untuk berinvestasi pada kendaraan berat dan tank seperti Namr dan Merkava merupakan awal yang baik namun, Israel tahu bahwa hal ini bisa terjadi tidak cukup karena teknologi rudal anti-tank telah berevolusi, jadi untuk meningkatkan perlindungan prajurit mereka yang di dalam tank diciptakanlah sistem perlindungan aktif Trophy Up System. Ini dipasang di kendaraan tempur. APS dirancang untuk melindungi kendaraan tempur terhadap granat berpeluncur roket dan rudal anti-tank. APS menggunakan radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk dan kemudian meluncurkan balasan untuk menghancurkannya. APS akan mempersulit musuh menghalangi laju unit tempur tank dan kendaraan tempur Israel. APS sangat efektif melawan rudal anti-tank, ATGM, dan granat berpeluncur roket, RPG. APS secara otomatis membalas serangan yang masuk. Trofi APS juga dapat menghadapi ancaman yang masuk dengan kecepatan sangat tinggi. Ini penting karena ATGM dan RPG dapat melaju dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga sulit untuk dicegat. Meski sangat canggih karena aktif secara otomatis dan cepat. Tapi trofi APS yang sudah digunakan IDF ini memiliki beberapa kelemahan. Seperti sistem yang kompleks yang memerlukan perawatan rutin, relatif mahal dan hanya dapat melindungi bagian depan kendaraan. Rudal Aerospike yang dibangun berdasarkan keluarga rudal Spike Rafael, kata Gal Papier, Wakil Presiden Pengembangan Bisnis di perusahaan divisi AS, rudal Spike digunakan oleh 39 negara dan hadir dalam varian berbeda dari senjata berpemandu presisi non-line of sight yang memiliki jangkauan 30 km. Jangkauan rudal jarak pendek yang ditembakkan dari bahu yang memiliki jangkauan 2 km. Baru-baru ini Tentara AS mengevaluasi rudal tersebut dan rudal jarak pendek telah diterjunkan pada helikopternya. Aerospike didasarkan pada Spikalar 2 yang merupakan jangkauan peluncuran darat 5,5 km dan jangkauan peluncuran udara 10 km. Kertas mengatakan rudal itu berbobot 14 kg dan memiliki fitur pencari dan hulu ledak yang mirip dengan variasi Spike meskipun senjata ini lebih cocok untuk peluncuran udara ke darat. Pernyataan perusahaan mengatakan Aerospike bisa beroperasi di lingkungan yang diperebutkan dan tanpa ketergantungan GPS. Sistem ini mencakup teknologi pencocokan serta kemampuan deteksi dan pelacakan. Tautan data real-time memungkinkan operasi main interloop yang mulus dan mematikan tingkat lanjut dengan kombinasi hulu ledak fragmentasi panas dan ledakan. Surat kabar yang dibacakan pernyataan mencatat bahwa perusahaan tersebut menargetkan pasar dukungan udara jarak dekat dan telah melihat minat dari komunitas pesawat bersenjata C-130. Papier mengatakan bahwa rudal tersebut sudah digunakan oleh pelanggan tetapi tidak akan mengidentifikasi praktik apapun yang tidak menyebutkan nama pelanggan adalah hal biasa di Israel. Bom serangan Viper penjualan pertahanan serta rudal Griffin dan api neraka telah mempersenjatai C-130 sebelumnya tetapi Papier mengatakan Aerospike menonjol di antara senjata-senjata tersebut karena kebuntuan dan kemampuan pasifnya.
Rafael berencana untuk memasarkan Aerospike tersebut kepada pengguna Spike yang ada yang bertemu di Latvia tahun ini. Papier mengatakan Rafael telah menawarkan rudal lonjakan di Eropa sebagai bagian dari program lonjakan Euro dalam beberapa tahun terakhir dengan Eropa Timur menjadi pasar berkembang untuk penjualan.